Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu dosen yaitu Dr. Ia Mayati MPD. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Depok Komalasari dengan nomor induk mahasiswa 195120026. Yang kedua ada Yada Rujana dengan nomor induk mahasiswa 195120024. Yang ketiga ada Febrian Permana dengan nomor induk mahasiswa 195130002. Yang terakhir ada Herdiana dengan nomor induk mahasiswa 1951303. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi Method of Successive Interval atau MSI. Baik, izin memperkenalkan saya Yada Rujana sebagai pemateri pertama. Yang akan dibahas oleh saya yaitu tentang pengertian metode of successive interval atau MSI. Pengertiannya yaitu MSI merupakan metode untuk menaikkan skala ordinal menjadi skala interval. Nah, adapun asal-usul penggunaan metode ini dikarenakan waktu dahulu yaitu seorang peneliti menggunakan teknik analisis jalur untuk mengkaji masalah-masalah yang ditelitinya. Sementara itu, tingkat pengukuran yang digunakan adalah ordinal. Oleh karena analisis jalur mengisyaratkan skala pengukuran minimal interval, maka peneliti harus menaikkan tingkat pengukuran ordinal menjadi interval. Nah, salah satu metode konversi data yang sering digunakan oleh peneliti untuk menaikkan tingkat pengukuran ordinal ke interval adalah metode successive interval atau MSI. Itu mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan untuk merubah jenis data ordinal ke data interval melalui metode of successive interval. Yang pertama yaitu perhatikan banyaknya frekuensi responden yang menjawab memberikan respon terhadap alternatif kategori jawaban yang tersedia. Yang kedua yaitu bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden, kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu jumlahkan proporsi secara beruntun sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai Z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden tadi. Yang terakhir yaitu menghitung nilai skala untuk setiap nilai Z dengan menggunakan rumus. Baik, untuk selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan metode successive interval atau MSI. Adapun langkah-langkah metode successive interval MSI sebagai berikut. Yang pertama, menentukan frekuensi responden yang mendapat skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Yang kedua, membuat proporsi dari setiap jumlah frekuensi. Yang ketiga, menentukan nilai proporsi kumulatif. Yang keempat, menentukan luas Z tabel. Yang kelima, menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z. Yang keenam, menentukan scale value atau SP dengan menggunakan rumus SP sama dengan density at lower limit dikurangi density at upper limit dibagi area below upper limit dikurangi area below lower limit. 7. Menentukan nilai transformasi dengan rumus Y sama dengan SP ditambah kurung sikus 1 ditambah nilai mutlak dari SP min. Nah, sehingga nilai terkecil menjadi 1 dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh transformed scale value atau T
yang selanjutnya, contoh soal menggunakan metode subscription interval atau MSI. Oke, langsung saja. Diketahui hasil penelitian berupa data ordinal sebagai berikut. Ini ada hasil penelitian, ada 20 respons, kemudian ada nomor angket. Dan langkah-langkah yang pertama itu, ubahlah hasil penelitian tersebut dalam data interval. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan frekuensi responden yang mendapat skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan hasilnya seperti tabel di bawah ini. Di sini ada yang banyaknya skor yang memilih pilihan 1, kemudian banyak yang memilih, kemudian ada pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Dan yang kedua, membuat proporsi dari setiap jumlah frekuensi, menentukan nilai proporsi kumulatif, menentukan luas di tabel, menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z. Sebelumnya buat tabel berikut. Dan kemudian ada hasilnya ya, bisa dilihat di tabelnya. Kemudian setelah ada tabel yang ini, frekuensi diisi dengan cara menjumlahkan banyaknya jawaban pada masing-masing pilihan dari seperangkat angket. Misal untuk banyaknya yang memilih jawaban 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya, hingga dihasilkan 22. Kemudian proporsi diisi dengan cara membagi nilai frekuensi dengan skor kumulatif. Misalnya 22 dibagi 20 hingga dihasilkan 0,0917. Kemudian ada proporsi kumulatif diisi dengan cara menjumlahkan nilai proporsi tersebut dengan proporsi sebelumnya. Misalnya 0 tambah 0,0917 sama dengan 0,0917. Dan kemudian ZI diisi dengan cara menentukan nilai Z tabel dari proporsi yang ada. Misalnya Z 0,0917 sama dengan 1, negatif 1,33. Kemudian densitas dicari dengan cara melihat tabel ordinal kurva normal. Penormal Z, nilai Z negatif dan positif bernilai sama. Nilai skala atau scale value atau SP dicari dengan rumus. Ada di sini rumusnya. SP itu density level limit dikurangi density at upper limit dibagi area below upper limit dikurangi area below lower limit, sehingga kita masukkan 0,0,1647 dibagi 0,0917 dikurangi 0 sama dengan negatif 0,1647 per 0,0917 sama dengan negatif 180. Kemudian untuk SP2 nya 0,1647 dikurangi 0,3123 dibagi 0,2417 dikurangi 0,0917 sama dengan negatif 0,1476 dibagi 0,1500 dihasilkan negatif 0,98 dan seterusnya. Kemudian menentukan nilai transformasi dengan rumus ya sama dengan SP tambah 1 SP minimal. Karena nilai SP minimum negatif 1,80, maka semua nilai ditambah dengan nilai 1,80 ditambah 1, sehingga hasilnya seperti tabel di bawah ini ya. Ada Y1 sama dengan negatif 1,80 ditambah 1 tambah 1,80 sama dengan 1. Untuk Y2 nya negatif 0,98 tambah 1 tambah 1,80 sama dengan 181. Y3 nya 0,35 ditambah hasil 1 tambah 1,80 hasilnya 2,44. Y4 nya sama dengan 0,35 ditambah hasil dari 1 tambah 1,80 sama dengan 3,15. Y5 sama dengan 1,36 ditambah hasil dari 1 ditambah 1,80 hasilnya 4,116. Kemudian ada di sini tabelnya, sehingga setelah dilakukan transformasi tersebut maka data hasil penelitian di atas berubah menjadi tabel hasil seperti di bawah ini. Sekian penyampaian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.